syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas diluangkannya waktu Bapak dan Ibu untuk menghadiri undangan kami pada siang hari ini. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi UMKM Kabupaten Bonegolango, yang diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Koperasi dan UMKM, yaitu Bapak Insinyur Widi R. Tarin. Yang terhormat fungsional pengawas koperasi Kabupaten Bonegolango, kami sebut nama mereka, yaitu Ibu Melianti Isa, Ibu Yulin Salifu, dan Bapak Effendi Pakaian. Yang terhormat Ibu PPKN Provinsi Gorontalo, Ibu Fitri Setiolini. Dan yang kami banggakan, Bapak dan Ibu peserta yang hadir pada siang hari ini. Baiklah, izinkan saya untuk memandu acara pada hari ini dengan acara pertama, pembukaan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara sosialisasi dan rapat pembentukan pengurus koperasi konsumen serumpun ragam usaha Bonegolango resmi dibuka. Selanjutnya, kata pengantar dari calon ketua koperasi serumpun ragam usaha Bonegolango kepada Bapak Alfian Yusuf. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya karunia kita bisa berkumpul pada acara hari ini, sosialisasi dan rapat pembentukan pengurus koperasi konsumen serumpun ragam usaha Bonegolango. Yang saya hormati Bapak Kadif Koperasi dan UMKM, saya sebut nama beliau Insinyur Widi R. Tarin. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu. Yang terhormat di PPKN Provinsi Gorontalo, saya sebut nama beliau Ibu Evi. Terima kasih Bu. Yang terhormat tim fungsional pengawas koperasi, satu persatu, terima kasih sudah menyempatkan waktu hari bersama kami. Yang terhormat staf tenaga kerja koperasi dan UMKM Bonegolango, yang kami banggakan Bapak dan Ibu peserta yang hadir. Perkenalkan nama saya Alfian Yusuf. Saya bergerak dari usaha yaitu ikan tuna menjadi olahan agen. Alhamdulillah kami menjadi pengurus ini, kami termasuk binaan dari dinas terkait, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Bonegolango. Alhamdulillah kami semua menjadi pengurus ini tidak menyangka sama sekali sampai hari titik ini, karena semua itu terlepas dari bimbingan Bapak dan Ibu yang ada di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Bonegolango. Saya sendiri berbangga menjadi binaan dari provinsi tersebut. Bapak Ibu ketahui, alhamdulillah sampai sekarang saya mempunyai 10 lapak. Itu promosi ya Bu Bapak. Saya mempunyai 10 lapak di Kota Gorontalo dan di Kabupaten Bonegolango, yaitu jualan nugget yang siap saji digoreng di tempat, yang nama
keseharian saya itu mengajar doa budaya. Jadi Bapak Ibu kalau lewat di perkotaan, kalau lewat ada nama mengajar doa budaya itu saya punya. Salam mengajarkan saya juga. Oke, pada intinya alasan kami untuk membentukkan koperasi ini, kami ingin merangkul para pengusaha atau UMKM dalam ada koperasi agar dapat mengembangkan usaha. Itu alasan kami dan harapan kami, harapannya ke depan kita sama-sama bisa mengembangkan koperasi ini sehingga usaha kita nanti dapat meningkatkan perekonomian di lingkungan keluarga maupun lingkungan Kabupaten Bolangong. Lebih kurangnya bila ada sasaran kita mengembangkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Calon Ketua Koperasi Serum Beragam Usaha Bolangong, Bapak Alfian. Selanjutnya acara kedua, sambutan dan arahan oleh Ibu Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM yang diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Koperasi dan UMKM yang kami sebut nama beliau Bapak Insinyur Willy F. Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati para calon ketua koperasi serumpun ragam usaha ya, bersama belum terpilih ya, yang kami hormati penggagas pendirian koperasi serumpun ragam usaha, yang kami hormati rekan-rekan dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM, yang kami hormati Ibu Fitri selaku penyuluh koperasi Provinsi Gorontalo yang ditempatkan di Bolangong. Pertama-tama, patutlah kita panjatkan puji syukur dan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat rahmatnya kita bisa dipertemukan pada sore hari ini, walaupun dalam cuaca yang tidak bagus, namun Bapak Ibu masih bersemangat untuk menghadiri acara ini. Selanjutnya kami menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Dinas. Beliau tidak sempat hadir bersama kita di tempat ini karena kebetulan lagi ada tugas yang dia ikuti sehingga tidak bisa ditinggalkan, dan dia memberikan mandat kepada kami untuk mewakili beliau. Mudah-mudahan ketidakhadiran beliau tidak mengurangi dari makna rapat pembentukan koperasi pada hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, seperti perizinan dan lain sebagainya. Tetapi koperasi tidak jalan, semua kapal yang dijalankan, dan koperasi tidak ada perdagangan. Karena apa yang tadi tujuannya begitu. Dan kita hindari dengan ada program semacam itu. Dulu juga ada program KUT, jadi bisa ada, tapi kita pada saat program digulirkan, ramai-ramai mendirikan koperasi seperti jamur di musim hujan. Tunggu setelah dapat dana KUT, beramai-ramai melarikan diri KUT, habis semua, tidak ada kejelasan. Yang tidak dapat KUT, iya, koperasi tidak ada berjalan, tidak habis main. Jadi tidak sampai terjadi demikian. Karena itu tadi kita hanya mendirikan koperasi, hanya ngomong-ngomong. Lebih baik tidak usah mendirikan koperasi kalau hanya tujuan seperti ini. Jadi
Jadi ini yang diharapkan. Kita melaksanakan membangun atau mendirikan koperasi ada tujuan utamanya apa? Ingin mensejahterakan anggota, tidak ada yang lain. Jadi kalau kita ingin mensejahterakan anggota, kita tentukan kepada wadahnya koperasi. Nah, wadah inilah sebagai badan hukum kita untuk ketika ada usaha-usaha yang kita akan kerjasama dengan pihak ketiga, kita menggunakan itu pada kondisi koperasi. Kemudian ada lagi kemunculan koperasi-koperasi seperti koperasi harian, lihat dong, dan lain-lain. Itu apa? Kadang-kadang mereka semua berlindung di balik koperasi, begitu. Nanti sekarang kalau yang dulu masih sistem dulu masih dinas yang membantu, sekarang bukan lagi dinas, dari Kementerian Hukum yang akan mengeluarkan pengesahannya. Tetapi aktanya itu pendirian akta oleh notaris. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap kita melakukan pendirian koperasi, kita harus melewati tahapan itu. Jadi tahapan pertama sosialisasi, kemudian pembentukan. Jadi sekarang kita akan masuk tahapan pertama, yaitu sosialisasi koperasi. Kenapa perlu diadakan sosialisasi? Supaya Bapak Ibu bisa memahami pemahaman tentang berkoperasi. Kalau kita mengerti koperasi, maka kita akan mencintai koperasi. Tapi kalau kita tidak mengerti koperasi, kita akan bersifat masa bodoh, apatis dan sebagainya. Nah, dengan kita mengerti, kita akan mencintai dan kita akan melaksanakan semua hak dan kewajiban. Nah, jadi koperasi itu syaratnya minimal 20 orang bisa berdiri koperasi. Tapi kalau tidak sampai 20, 9 orang juga bisa. Nah, itu ada aturan. Nah, tidak kita mendirikan koperasi itu tentunya ada kepentingan bersama. Misalnya di tiap bulan tidak ada yang menyetor. Jadi simpanan pajak dan simpanan pokok itu ketika kita keluar dari koperasi akan diberikan semua. Tidak ada yang ditahan. Jadi itu apa, kita tabungan kita di sini koperasi. Nah, itu kita harus mengawasi koperasi dengan baik dan kita harus berpartisipasi. Itu hak dan kewajiban anggota. Kemudian pengurus punya hak dan kewajiban. Nah, pengurus punya kewajiban untuk mengelola koperasi supaya berjalan dengan baik. Kemudian mereka bisa bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan perjanjian kerjasama. Itu. Kemudian pengurus punya haknya apa? Diberi upah atas pengelolaan koperasi. Ada insentif pengurus. Ketika SAU ada pembagian SAU, ada pengurus, pengawas dan anggota. Nah, nanti sementara kalau koperasi berjalan bagus dan hasil dari pendapatan itu setelah dipotong dengan biaya-biaya dan sebagainya, ada penghasilan bersih. Apa pendapatan bersih itu namanya sisa hasil usaha. Nah, sisa hasil usaha itu harus dibagi berdasarkan persentase. Kalau untuk anggota 40%, kalau untuk pengurus dan pengawas 10%, kalau untuk sosial, untuk kesehatan dan lain sebagainya ada nanti itu dalam persentase. Jadi kalau kita tidak ada pendapatan, tidak ada SAU yang mau dibagi. Kalau anggota tidak bisa berharap banyak daripada tiap kali diundang rapat, tidak ada yang bisa diharapkan, tidak ada yang datang. Kalau ada operasi ditinggalkan oleh anggota, tidak ada usaha, tidak ada keuntungan. Nah, jadi mudah-mudahan dalam operasi berdiri bisa ditentukan tadi operasi nelayan. Bagaimana? Kalau menyusun neraca itu dia bisa tahu apa itu yang ada dalam neraca. Jangan tidak bisa lihat tahu apa itu, bagaimana laporan keuangan dibuat. Dia harus minimal sedikit saja dia tahu. Karena mencetak lanjut kemudian. Begitu juga koperasi. Kalau kita tidak tahu apa itu koperasi dan sebagainya, tidak. Rasa cinta koperasi tidak ada. Jadi menanamkan rasa cinta itu yang kita ganggu. Jadi barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Calon ketua koperasi. Jadi pada kesempatan ini tinggal pemilihan pengurus dengan nama
sudah melihat nama koperasinya, yaitu Koperasi Konsumen Serukun Ragam Usaha. Apakah Bapak Ibu yang di sini sudah setuju dengan nama tersebut? Karena semua yang akan dijalankan di koperasi nanti itu berdasarkan keputusan bersama melalui rapat anggota. Jadi untuk nama ini sudah disetujui semua. Kemudian untuk jumlah anggotanya sudah. Kemudian usaha yang dijalankan yang sama itu memuaskan. Kemudian besaran simpanan pokok wajib ditentukan sementara untuk waktu yang wajib. Tapi untuk sementara itu modal yang terkumpul dari simpanan pokok wajib itu untuk modalnya koperasi untuk membuka usaha. Jadi pakai modal dari simpanan pokok dan wajib. Kemudian ada juga simpanan sukarela. Jadi Bapak Ibu mungkin ada kelebihan uang, dana bisa didirikan koperasi sebagai simpanan sukarela. Simpanan sukarela itu nanti ada perjanjian antara koperasi dengan Bapak Ibu. Jadi untuk simpanan pokoknya 100.000. Kalau bisa tunjuk. Iya, bagaimana Bapak Ibu? Iya. Setuju. Kalau memang berat nanti langsung bisa nanti hubungi pengurusnya. Iya, sekali kalau sudah ada calon. Iya. Kira-kira Bapak sebagai ketua calon ketua, kemudian sekretaris sudah setujui Bapak Ibu? Kemudian sekretarisnya Ibu Winarni. Ini mau pakai yang 3 orang atau 5 orang? Jadi di struktur pengurusan itu ada yang 5 orang, ada yang 3 orang. Kalau 5 orang itu ada ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara. Bendahara itu cuma 1, tidak boleh. Maksudnya bukan tidak boleh bendahara 2, takutnya nanti ada perbedaan. Jadi untuk mengantisipasi itu, jadi bendahara cuma 1. Dan pengawas, ketua Pak Alfian Yusuf, wakil ketua Ibu Santi Maudi, sekretaris Ibu Winarni Lajongko, wakil Ibu Rohana. Kemudian pengawas ketua Pak Risno Wadu, sekretaris Ibu Rika Lalu, dan anggota Ibu Marlin Van Gogel. Setuju? Masa berikut. Saya ulangi lagi, Mas. Setuju Ibu Santi Maudi? Sudah. Silakan. Bapak Risno, Ibu Patip, Ibu Rika Lalu. Oh, ada semua. Sudah. Jadi sudah disetujui atau belum? Atau masih minta persetujuan ini? Satu lagi, mana siapa? Jadi ketua pengawas apa? Sudah disetujui? Ketua Bapak Risno Wadi. Setuju? Setuju. Selamat, maaf. Saya ambil Ibu Rika Lalu. Setuju? Ya. Dan anggotanya Ibu Marlin Van Gogel. Sudah tidak masalah. Terima kasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suka TV itu ada pada cewek. Wih. Ini akan dinaikkannya dari 15 ke 20. Iya. Menurut gambaran ini gimana? Kami tetap melempar ke forum karena ini jangan ada akan bersifat pemaksaan. Iya kan? Dan kami sendiri yang sebagai pengurus kami menentukan angka awal itu 15.000. Tapi ada permintaan 20.000. Kalau diterima, oke. Kalau tidak diterima, oke. Kita sepakat 15.000 ya. Asal kasih pulang 50 bilang dong Mas, kan 20.000 kasih pulang 20 saja. Menurut gambaran itu sepakat? sepakat. Jangan sampai mendarat satu sisi. Sepakat. Oke, kita tentukan 20.000 ya. Jadi kita lakukan dia 5 menit untuk organisasi ini sudah selesai. Ya, ya Pak. Jadi kami undang ketua Bapak Alfian Yusuf di sebelah kanan saya, lalu sekretaris Ibu Minarni dan Jompo, lalu bendahara Ibu Santi Maudi sebelah kanan saya, kemudian pengawas kemudian anggota majelis Dewan Bogor. Jadi sebelah kanan pengurus, sebelah kiri Berarti kemudian sama sini ke ujung. Baru aku dapat sini. anggota. Saya juga ini. Tenaga harus sekali. Lihat yang kasus sebelumnya. Jadi kita langsung dulu ke pembukuannya, kemudian kita akan sampai tempat. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Rabu, tanggal 14 bulan Desember tahun 2022, saya atas nama Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bonegolang dengan resmi mengukuhkan saudara-saudari sebagai Ketua Bapak Alfian Yusuf, Sekretaris Ibu Minarni dan Jompo, Bendahara Ibu Santi Maudi, Pengawas Ketua Bapak Rizno Luwaju, Sekretaris Ibu Rika Lalu, Anggota Ibu Marlin Van Bogor, pada Koperasi Konsumen Selumpun Ragam Utara, Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bonegolang, untuk periode tahun buku 2022 sampai tahun buku 2025. Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudari dapat melaksanakan tugas yang diberikan kepada saudara-saudari dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin. Kepala Dinas sudah ditandatangani. Selanjutnya kita masuk kepada pengambilan sumpah.
Sebelum saya mengambil sumpah dan janji, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia mengambil sumpah dan janji? Siap. Dengan agama apa? Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah dan janji yang akan saudara ucapkan ini adalah menanggung tanggung jawab terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota koperasi. Sumpah dan janji ini disampaikan oleh diri sendiri dan oleh semua orang yang hadir sekarang. Juga penting sekali sadari bahwa sumpah dan janji disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Dia maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang nampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Dan pada Tuhan itulah kita pertanggungjawaban akan saudara berikan, dan sesuai pula ikutilah bunyi sumpah sebagai berikut. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Satu, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pengurus, sebagai pengawas, akan selalu berpegang teguh pada ketentuan dalam undang-undang koperasi dan peraturan-peraturan yang berlaku pada koperasi, melaksanakan ketentuan tersebut dengan jujur dan sebaik-baiknya. Dua, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pengurus, sebagai pengawas, akan bekerja dengan jujur, rajin, tertib, cermat, dan bersemangat, sehingga kepentingan koperasi dan anggota-anggotanya mendapat pelayanan yang sebaik-baiknya. Tiga, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pengurus, sebagai pengawas, akan menjauhkan perbuatan-perbuatan yang merugikan gerakan koperasi pada umumnya dan anggota-anggotanya pada khususnya. Selanjutnya adalah berita acara. Silakan Ketua. Sekretaris. Bendahara. Pengawas, ketua. Sekretaris. Sudah ada. Dia anggota itu mana? Kemudian saksi ada 3 orang. Kami persilakan. Siapa saja? 3 orang. Wakil saja. 3 orang. Saksi kedua. Saksi ketiga.